Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi tugas APSI kami yang bertema Sistem Informasi Online pada Reservasi Hotel Sevilla Sawarna. Di sini anggota kelompok kami ada 2 orang. Yang pertama saya, Cindy Ayura. Yang kedua Saya Vera Septianingrum. Nah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Nah, di sini bab 1 Project Charter 1.1 latar belakang. Indonesia kaya akan tempat tujuan wisata yang sudah terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan banyaknya tempat tujuan wisata di Indonesia, khususnya di daerah Sawarna, Kabupaten Lebak sendiri, sayangnya tidak diimbangi dengan informasi mengenai tujuan wisata maupun tempat penginapan. Akan tetapi, tidak semua penginapan memiliki pemesanan dengan fasilitas online. Begitu juga dengan Sevilla, terdapat sebuah penginapan yang masih berjalan secara manual, seperti melihat informasi villa, daftar pengunjung, pendataan, proses check-in, dan check-out yang masih manual. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya teknologi, maka penginapan yang masih berjalan secara manual sudah tidak efisien lagi. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibuatlah penginapan berbasis web untuk mempermudah dalam mengelola data penginapan. Sebagai solusinya adalah dengan penggunaan teknologi komputer, yaitu sebagai media bantu dalam pengelolaan data berbasis online. 1.2 Permasalahan. Reservasi hotel merupakan fasilitas yang cukup penting dalam menunjang lembaga pemasaran atau pemesanan. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral reservasi atau pemesanan. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan berbagai web berdampak pada layanan pemesanan. Adanya web nakal di era teknologi dengan sistem yang ada di reservasi hotel, di mana data penyewa, kamar, transaksi pemesanan, refund, dan pembatalan belum terintegrasi, mengakibatkan layanan terhambat. Informasi kamar, pengolahan transaksi belum berjalan dengan maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan reservasi hotel, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. 1.3 Deskripsi produk servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Data customer, data kamar, transaksi pemesanan, transaksi refund atau pembatalan, laporan kamar, customer transaksi, jumlah kamar, jumlah customer, jumlah transaksi, jumlah pemesanan selesai, info kamar, info customer baru, info pemesanan terakhir. Satu titik 4 Keuntungan yang diharapkan. Perkiraan keuntungan yang didapat dari proyek yang akan dilaksanakan dari sisi admin, memudahkan mengolah data pengunjung, memudahkan pengolahan data pengunjung, mendapatkan info penginapan dan info kamar dengan mudah. Dari sisi anggota, memudahkan dalam membaca dan mencari info kamar, memudahkan pemesanan penginapan. 1.5 Perancangan aktivitas global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Bisa dilihat di sini tabelnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini
kalian bisa melihat tampilan IRD dari transaksi. Ini desain basis datanya ya, desain sistem. Terus nah, ini use case admin penginapan. Nah, di sini admin mengakses login, lalu mengolah data pengunjung, bisa mengubah data pengunjung dan bisa menghapus data pengunjung. Lalu admin juga bisa mengelola data kamar, yaitu hapus kamar, tambah kamar, dan ubah kamar. Ini juga use case pengunjung penginapan. Nah, di sini pengunjung bisa melakukan pemesanan, yaitu dia bisa check-in dan check-out. Lalu bisa juga melakukan pembatalan. Nah, setelah pembatalan akan mendapatkan refund. Lalu pengunjung juga bisa mencari kamar dan membaca kamar yang tersedia. Lalu pengunjung juga bisa melakukan transaksi. Ini 2.1 analisa kebutuhan. Dalam website ini terdapat analisa kebutuhan penggunaan dan analisa kebutuhan sistem, yaitu analisa kebutuhan penggunaan. 1. Analisa kebutuhan admin. Admin dapat melakukan proses login dan logout pada halaman admin. Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data kamar. Di sini analisa kebutuhan pengunjung. Pengunjung dapat melihat dan membaca kamar, pengunjung dapat melakukan pembookingan, dan pengunjung dapat melakukan transaksi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vera. Ya, selanjutnya ada spec file. Dalam pembuatan website, ini penulis menggunakan database PHP-MyAdmin. Nama database yang digunakan yaitu ada pertama spesifikasi file kamar, nama filenya tabel kamar, akronimnya ada tabel kamar, tabel_kamar.myd. Yang selanjutnya ada fungsi mengeluarkan data dan info kamar, transaksi ada tipe filenya transaksi master, organisasi filenya ada indeks sekuensial, terus akses filenya ada random, medianya hard disk, panjang recordnya 77 byte, kunci filenya kd_kamar, softwarenya MySQL. Spesifik file kamarnya dalam bentuk tabelnya seperti ini, ada nomornya sampai 6, elemen datanya ada ID kamar, nomor kamar, harga kamar, fasilitasnya, status kamar, kelas kamar. Akronimnya ID, nomor, harga, fasilitas, status, kelas. Tipe datanya ada integer, char, begin, text, integer, dan integer. Panjangnya ID kamar 11, keterangannya auto increment. Nomor kamar panjangnya 30. Harga kamar panjangnya 15. Fasilitas kamar tidak ada. Status kamar panjangnya 7. 2. Kelas kamar panjangnya 11. Yang kedua ada spesifikasi file admin. Nama filenya tabel admin, akronimnya tbl_admin.myd. Fungsinya mengeluarkan data dan info kamar, tipe file yang transaksi master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 77 byte, kunci filenya yaitu ada kd_admin, softwarenya yaitu MySQL. Spesifikasi file tabel admin yaitu tampilan seperti ini. Ada elemen data, akronim, tipe data, panjang, dan keterangan.
ID admin, akunnya ID_admin, tipe datanya varchar, panjangnya 8, keterangannya primary key. Yang kedua ada nama admin, akunnya nm_adm, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Selanjutnya ada nomor HP, akunnya nomor_HP, tipe datanya integer, panjangnya 13. Ada alamat, akunnya alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Ada jenis kelamin, akunnya jengkol, tipe datanya karakter, panjangnya 10. Selanjutnya ada email, akunnya email_adm, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Selanjutnya yang terakhir ada password, akunnya pas_adm, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Yang ketiga ada spesifikasi file reservasi. Nama filenya tabel reservasi, akunnya tbl_reservasi.myd. Fungsinya mengeluarkan data pesanan. Tipe datanya transaksi master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya harddisk, panjang recordnya 77 byte, kunci filenya kd_reservasi, softwarenya MySQL. Ini ada spesifikasi tabel reservasi. Sama seperti tadi ada elemen, ada akronim, ada tipe datanya, ada panjang, ada keterangannya. ID reservasi, akronimnya ID_RSF, tipe datanya varchar, panjangnya 11, keterangannya auto_increment. Selanjutnya ada nama reservasi, akronimnya nm_rsp, tipe datanya varchar, panjangnya 25, nomor HP, nomor_HP, tipe datanya varchar, panjangnya 12, ada alamat, tipe datanya teks, tanggal reservasi masuk, tanggal_rsp_m, tipe datanya date, ada tanggal reservasi keluar, tgl_rsp_k, tipe datanya date, kamar, ID kamar, tipe datanya varchar, panjangnya 11. Status reservasi, akronimnya STS_RSV, tipe datanya integer, panjangnya 2. Selanjutnya 2.3 struktur kode. Yang pertama ada kode kamar, formatnya ada 3 kode, yang di depan XXX 3 itu karena XX-nya itu bisa angka yang lain. Yang kedua ada kode admin, formatnya ada 8 kode yang seperti di bawah ini. AM itu admin, kode admin. Yang keduanya kode admin. Yang ketiganya ID admin. Yang ketiga ada kode pengunjung. Ada 6 kode. 2 kode pertama itu kode anggota. Sisanya ada kode anggota. Kode pesanan. Kode pesanan formatnya ada 3 kode. Ya. Selanjutnya ada desain antarmuka yang akan dijelaskan kembali oleh Cindy Agiwa. Pada tempat kan silakan. Oke, di sini ada desain antarmuka. Nah, di sini ada halaman beranda. Di halaman admin dan pengunjung sudah langsung bisa melihat info penginapan, tipe kamar dan harga kamar. Nah, ini bisa dilihat. Di sini ada info penginapannya. Nah, di sini langsung ada tipe-tipe kamar beserta harganya. Oke, terus halaman login. Nah, di sini admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke halaman admin untuk melihat info pemesanan. Nah, untuk login ini hanya admin yang bisa mengakses. Kalau pemesan atau customer itu nggak bisa, cuman admin doang. Terus nah,
di sini halaman utama admin. Nah, halaman utama admin, di halaman utama admin, tampilan awal di saat admin memasuki halaman web akan menampilkan halaman utama atau disebut halaman home. Nah, bisa dilihat seperti ini, ada dashboard, pila, pemesanan, dan setting. Nah, di dashboard kalian bisa melihat ini data-data pemesanan yang sudah masuk. Terus halaman data pengunjung. Di sini di halaman ini admin dapat melihat data semua pesanan pengunjung pada Sevilla Sawarna. Nah, di sini kalian bisa lihat juga data-data pemesanan yang sudah masuk akan tertampilkan di sini. Terus halaman tentang kami. Nah, di halaman ini pengunjung dapat melihat sejarah penginapan Sevilla Sawarna. Jadi di sini isinya tentang deskripsi Sevilla Sawarna. Oke, terus struktur navigasi. Ya, menurut struktur navigasi. Ya, menurut Binanto 2010 bulan 8, struktur navigasi adalah gabungan dari struktur referensi informasi situs web dan mekanisme link yang mendukung pengunjung untuk melakukan penjelajahan situs. Yang satu, struktur navigasi linier. Struktur navigasi linier hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya. Penggunaan akan melakukan navigasi secara berurutan dalam frame atau byte informasi satu ke yang lainnya. 2. Struktur navigasi tak berurut atau non-linear. Struktur navigasi non-linear merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Percabangan yang dibuat pada struktur non-linear ini berbeda dengan percabangan pada struktur hierarki. Karena pada percabangan non-linear ini walaupun terdapat percabangan, tetap tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak ada master page atau self page. Pengguna akan melakukan navigasi dengan bebas melalui isi proyek dengan tidak terkait dengan jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vera. Kepada Vera dipersilakan. Iya. Dulu. Iya, sorry. Kita lanjut. Bab 3 ada penutup, yaitu ada 1.1 kesimpulan. Dari pembahasan tugas akhir yang telah kami susun, kami mencoba menyimpulkan pokok pembahasan yang ada. Adapun kesimpulannya sebagai berikut, yaitu 1. Penginapan online berbasis web Sevilla Sawarna, pengunjung dapat membooking villa, melihat informasi villa tanpa memesan. Yang kedua, admin dapat mengelola pesanan dan mengelola data pesanan. Selanjutnya ada 1.1.2 saran. Kami mencoba memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran dengan harapan agar dapat lebih meningkatkan kualitas dalam penggunaan program ini. Adapun saran-saran tersebut yaitu untuk kedepannya agar pengunjung dapat melihat data booking. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.